الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. يا معشر المسلمين وشمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الحديث على المنبر أنشدوا أسامكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسلم على إقامة الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير ناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi sesulit apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah sebaik-baik bekal yang akan membantu kita dalam menghadapi kehidupan akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan
dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini, hari raya Idul Adha, sejatinya bukanlah hari kebahagiaan bagi segelintir orang saja. Hari raya seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh umat manusia, karena sejatinya hari raya adalah hari kebahagiaan. Zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha menjadi bukti bahwasannya seharusnya hari raya dapat menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Menjadi bukti bahwasannya hari raya seharusnya menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu para hadirin sekalian, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sampaikan kebahagiaan ini kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari titik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya membahagiakan orang lain dan membantu kebutuhan orang-orang yang membutuhkan seharusnya senantiasa mengiringi setiap momentum Idul Adha. Karena hakikatnya Idul Adha ataupun Idul Fitri adalah kebahagiaan bagi sesama, berbagi kasih sayang, berbagi empati, solidaritas, dan juga berbagi kebaikan bagi yang lainnya. Pada hari ini kita berkumpul dengan ayah dan ibu kita berkumpul dengan anak-anak kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang kita cintai untuk sama-sama melaksanakan Idul Adha dan kemudian juga mungkin untuk makan bersama. Tapi ingatlah, di luar sana banyak anak-anak yatim yang mereka kehilangan kasih sayang dari orang tua mereka. Dan ingatlah, di luar sana banyak janda-janda yang rela banting tulang untuk menghidupi kehidupan anak-anaknya. Dan di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang melanda Indonesia. Dan di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kesulitan akibat wabah COVID-19 yang semakin merajalela. Maka dari itu hadirin sekalian, pada momentum Idul Adha ini, marilah kita berusaha untuk berbagi kebahagiaan bagi yang lainnya dengan kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apabila kita tidak mampu dengan harta, maka dengan ucapan-ucapan indah yang mampu membahagiakan mereka, dengan sapaan dan senyuman tulus untuk mereka, dan dengan doa-doa yang baik bagi kehidupan mereka. Karena sejatinya ketika kita berbuat baik, itu artinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Idul Adha kali ini mungkin terasa berbeda daripada Idul Adha sebelum-sebelumnya, karena saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang naik-naiknya. Maka dari itu, marilah kita kembali mengulas sejarah, marilah kita kembali meneladani kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana sikap mereka dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Karena kalau kita perhatikan, sesungguhnya ujian yang kita hadapi saat ini tidak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam penantiannya yang sangat lama, sampai pada puncak usia 86 tahun, Nabiullah Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail.
Ketika Ismail masih bayi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan juga istrinya untuk memboyong keluarganya ke suatu lembah yang tandus, yang mana di sana hewan pun tidak mau hidup di sana, tumbuhan pun tidak mau tumbuh di sana. Tapi kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk memboyong keluarganya ke sana, karena Allah ingin menguji seberapa besar cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Tapi lihat apa respon Nabi Ibrahim dan juga istrinya. Lihatlah sikap Nabi Ibrahim dan juga istrinya dalam menghadapi perintah Allah tersebut, yang mungkin bagi kita itu merupakan ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dengan ketaatan yang begitu luar biasa, beliau melakukan perintah tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Begitu juga Siti Hajar istrinya, dengan penuh ketawakalan yang begitu luar biasa, beliau mentaati perintah Allah dan perintah suaminya tanpa ada keraguan sedikit pun. Lihatlah puncak ketawakalan Siti Hajar ketika Nabiullah Ibrahim beranjak meninggalkannya. Siti Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, Allahu amaruka bihadza, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini semua? Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan ini semua. Maka lihat jawaban Siti Hajar, istri yang solihah, yang memiliki ketawakalan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan la yudayyihuna. Baiklah, kalau misalnya ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah, sebuah ketaatan yang begitu luar biasa, sebuah kesabaran yang begitu istimewa, dan sebuah ketawakalan yang tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah Allah berkata A, maka dengan yakin mereka melaksanakan A. Tidak cukup sampai di situ ujian yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Ketika anaknya Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan suatu perintah yang mungkin bagi kita di luar nalar. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Lalu apa sikap Ibrahim dan juga Ismail? Nabi Ibrahim dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Dan Nabiullah Ismail menjawab perintah tersebut dengan keyakinan tanpa protes patah kata pun. Masya Allah, sebuah potret keluarga yang begitu luar biasa. Ayah dan anak saling tolong menolong dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mimpi para nabi adalah wahyu, maka ungkapan Ibrahim ketika meminta pendapat kepada anaknya bukan berarti apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, melainkan Nabi Ibrahim ingin mengetahui kemantapan hati anaknya dalam menjawab perintah Allah tersebut. Lalu lihatlah jawaban Ismail alaihi salam, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat insya Allah yang diungkapkan oleh Ismail menunjukkan keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau betul-betul meyakini apa yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Sekali lagi,
inilah potret keluarga yang begitu luar biasa. Potret keluarga yang menjadi teladan bagi kita semua. Potret keluarga yang seharusnya menjadi prototipe bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita menghadapi setiap ujian dalam kehidupan ini. Maka benarlah, tidak heran ketika Allah di dalam Al-Quran memuji Nabi Ibrahim dari dua aspek. Yang pertama, Allah memuji Nabi Ibrahim secara personal. Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ini menunjukkan bahwasannya Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim senantiasa menempatkan cintanya kepada Allah di atas segala sesuatu. Maka Allah puji Nabi Ibrahim secara personal. Lalu kemudian Allah memuji Nabi Ibrahim secara keluarga. Lihatlah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran di atas seluruh alam semesta. Menarik di sini para jemaah sekalian, ketika Allah menyebutkan Nabi Adam, Allah hanya menyebutkan Adam secara personal, tidak secara keluarga. Ketika menyebutkan Nuh, Allah hanya menyebutkannya secara personal, tidak secara keluarga. Tapi ketika Allah menyebutkan Ibrahim dan juga Imran, Allah menyebutkannya secara keluarga. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, Nabi Adam ada di antara keluarganya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Qabil menjadi pelopor pembunuhan di muka bumi ini. Maka Allah hanya memuji Nabi Adam secara personal, karena Nabi Adam adalah seorang yang begitu i'tiraf, yang begitu mengakui kesalahan. Lihatlah ketika Nabi Adam diusir dari surga, apakah lantas kemudian beliau menyalahkan iblis? Tidak. Nabi Adam mengakui kesalahannya dan beliau berkata, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Lalu kemudian Nabi Nuh, Allah hanya memujinya secara personal. Karena apa? Istri dan juga anaknya kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah hanya memuji Nabi Nuh secara personal, karena Nabi Nuh adalah nabi yang memiliki kesabaran yang begitu luar biasa. Nabi yang pantang menyerah dalam berdakwah. Lihatlah dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, "Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru kepada kaumku untuk menyembahmu siang dan malam, tetapi mereka justru malah pergi meninggalkan. Bayangkan, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi hanya segelintir orang yang mengikutinya. Maka Allah puji Nabi Nuh secara personal. Tapi lihat, ketika Allah menyebutkan Ibrahim dan juga Imran, Allah sebutkan secara keluarga. Karena apa? Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga adalah kepala keluarga yang soleh. Istrinya Siti Hajar adalah istri yang solihah. Anaknya Ismail adalah anak yang solih. Cucunya Ishak adalah cucu yang solih. Dan keturunan-keturunannya adalah keturunan-keturunan yang solih. Begitu juga keluarga Imran. Ayahnya Imran adalah ayah yang solih. Istrinya Hannah adalah istri yang solihah. Anaknya Maryam adalah anak yang solihah. Cucunya Isa adalah anak yang solih. Maka hadirin sekalian, ini menunjukkan ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, maka marilah kita berusaha untuk menjadikan setiap orang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, menjadi pribadi-pribadi yang solih. Maka ketika itu bisa dilakukan, maka setiap persoalan dalam hidup kita insya Allah akan bisa kita lewati dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, marilah kita meneladani kisah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim seperti yang tadi sudah disampaikan. Setidaknya ada 3 modal yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim dalam menghadapi ujian. Yang pertama, modal ketakwaan. Modal ketakwaan yang begitu tinggi, ketaatan yang tanpa tapi, ketundukan yang sangat total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim betul-betul meyakini ketika ketakwaan itu semakin ditingkatkan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya jalan keluar dari setiap ujian. Maka ini yang pertama, hadirin sekalian. Hendaknya di kondisi pandemi seperti saat ini, jangan hanya kita meningkatkan imunitas kita, tetapi marilah kita meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kemudian Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Kemudian yang kedua, modal yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim dalam menghadapi ujian adalah kesabaran yang tanpa batas. Lihatlah bagaimana kesabaran keluarga Ibrahim yang kemudian Allah memberikannya kebahagiaan setelah masa-masa sulit. Lalu kemudian yang ketiga adalah tawakal yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti kita berdiam diri saja. Tawakal artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berikhtiar semampu kita untuk mencari jalan keluar. Itulah tawakal. Dan ini yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketawakalan yang begitu luar biasa. Maka kita yakin, ya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Dan di setiap masalah pasti ada jalan keluar jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat wabah ini dari negeri kita secara khusus dan dari negeri umat Islam yang lainnya secara umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba waz zina wal riba waz zalazil wal mihan min baladina hadha khassatan wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kull a'malina salihah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah